Bilangan 9:1-23, ILT 3. Dan berbicaralah Yahweh kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan pertama tahun yang kedua, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dengan berfirman, dan haruslah Bani Israel merayakan Paskah pada waktu yang ditentukan. Pada hari ke-14 bulan ini, di antara waktu petang, engkau harus merayakannya pada waktu yang telah ditetapkan. Engkau harus merayakannya menurut segala ketetapannya dan menurut segala peraturannya. Lalu Musa berkata kepada Bani Israel untuk merayakan Paskah. Dan mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama hari ke-14 bulan itu, di antara waktu petang, di padang gurun Sinai sesuai dengan segala yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Demikianlah Bani Israel melakukannya. Dan ada orang-orang yang menjadi cemar karena mayat sehingga mereka tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang mendekat ke hadapan Musa dan ke hadapan Harun pada hari itu. Orang-orang itu lalu berkata kepadanya, "Kami menjadi cemar karena mayat. Mengapa kami dicegah sehingga kami tidak dapat mempersembahkan kurban kepada Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan di tengah-tengah Bani Israel?" Dan Musa berkata kepada mereka, "Tunggulah. Dan aku akan mendengar apa yang akan Yahweh perintahkan mengenai kamu." Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, "Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, jika salah satu dari kamu atau dari keturunanmu menjadi cemar oleh karena mayat atau sedang dalam perjalanan jauh, maka dia harus tetap merayakan Paskah bagi Yahweh. Pada bulan yang kedua, hari yang ke-14 di antara waktu petang, haruslah mereka merayakannya. Mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Janganlah mereka meninggalkan apapun daripadanya sampai pagi, dan janganlah mematahkan sepotong tulang pun padanya. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Namun, orang yang tahir dan tidak sedang dalam perjalanan, dan dia gagal merayakan Paskah, orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya karena dia tidak membawa persembahan Yahweh pada waktu yang telah ditetapkan. Orang itu akan menanggung dosanya. Dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu dan ingin merayakan Paskah bagi Yahweh, dia harus melakukannya menurut ketetapan Paskah dan menurut peraturannya. Engkau harus memiliki satu ketetapan, baik bagi orang asing maupun bagi penduduk asli tanah itu. Dan pada hari berdirinya tabernakel, segumpal awan menutupi tabernakel yaitu kemah kesaksian. Dan pada malam hari ada yang seperti rupa api di atas tabernakel hingga pagi hari. Demikianlah terus-menerus awan itu akan menutupi kemah, dan pada malam hari tampak seperti api. Dan kapanpun awan itu terangkat dari atas kemah itu, maka orang Israel pun berangkat, dan di tempat awan itu berada, di sanalah Bani Israel berkemah. Atas perintah Yahweh Bani Israel berangkat, dan atas perintah Yahweh mereka berkemah. Selama awan itu berdiam di atas tabernakel, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu tinggal di atas tabernakel selama berhari-hari, maka Bani Israel akan memelihara pesan Yahweh dan tidak berangkat. Dengan demikian ketika awan itu tinggal beberapa hari di atas tabernakel menurut perintah Yahweh, mereka tetap berkemah. Dan menurut perintah Yahweh, mereka berangkat. Dan ada kalanya awan itu tinggal di sana dari malam sampai pagi. Waktu awan itu terangkat pada pagi hari maka mereka akan berangkat. Baik pada waktu siang maupun pada waktu malam,
Kapanpun awan itu terangkat, maka mereka pun berangkat. Baik selama 2 hari, atau 1 bulan, atau selama berhari-hari. Ketika awan itu diam di atas tabernakel, Bani Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Dan ketika awan itu terangkat, mereka berangkat. Atas perintah Yahweh mereka berkemah. Dan atas perintah Yahweh mereka berangkat. Mereka memelihara pesan Yahweh, sesuai dengan perintah Yahweh ke tangan Musa. Bilangan 10:1-36, ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Buatlah 2 nafiri perak bagimu, haruslah engkau membuatnya sebagai karya tempaan dan haruslah mereka ada padamu untuk pertemuan umat dan untuk pembongkaran perkemahan. Ketika mereka meniup keduanya, maka seluruh umat itu berkumpul padamu di pintu masuk kemah pertemuan. Tetapi jika mereka meniup yang satu saja, maka haruslah para pemimpin, yaitu para kepala pasukan 1000 Israel, berkumpul di hadapanmu. Ketika kamu meniup tanda peringatan, maka haruslah perkemahan yang berkemah di sebelah timur berangkat. Dan ketika kamu meniup tanda peringatan yang kedua, maka haruslah perkemahan yang berkemah di sebelah selatan berangkat. Mereka harus meniup suatu tanda peringatan untuk pemberangkatan mereka. Namun dalam menghimpun jemaat, cukuplah engkau meniup dan tidak membunyikan peringatan. Dan anak-anak Imam Harun harus meniup nafiri-nafiri itu. Dan hal itu harus menjadi ketetapan bagimu selamanya, bagi generasi-generasimu. Dan ketika engkau maju berperang di tanahmu melawan musuh yang menekanmu, kemudian haruslah engkau meniup tanda peringatan dengan nafiri-nafiri itu, dan engkau akan diingat di hadapan Yahweh Elohimmu, dan engkau akan diselamatkan dari musuh-musuhmu. Juga pada hari sukacitamu, dan perayaan-perayaanmu yang telah ditentukan, dan pada permulaan bulan-bulan barumu. Haruslah engkau meniup nafiri-nafiri itu atas persembahan bakaranmu dan atas kurban persembahan pendamaianmu. Dan mereka akan menjadi peringatan bagimu di hadapan Elohimmu, akulah Yahweh Elohimmu. Dan pada tahun kedua, bulan kedua, pada hari yang ke-20 bulan itu, awan itu terangkat dari atas tabernakel kesaksian. Dan Bani Israel berangkat untuk perjalanan mereka dari padang gurun Sinai. Lalu awan itu berhenti di padang gurun Paran. Jadi berangkatlah mereka untuk pertama kalinya menurut perintah Yahweh dengan perantaraan Musa. Dan berangkatlah panji perkemahan keturunan Yehuda sebagai yang pertama, menurut barisan-barisan mereka. Dan atas barisannya ada Nahesen anak Aminadab. Dan atas barisan suku keturunan Ishakar ada Netanel anak Zuar. Dan atas barisan suku keturunan Zebulon ada Eliab anak Helon. Lalu tabernakel itu dibongkar, dan berangkatlah keturunan Gerson dan keturunan Merari yang mengangkat tabernakel itu. Kemudian berangkatlah panji perkemahan Ruben menurut barisan-barisan mereka. Dan atas barisannya ada Elizur anak Seder. Dan atas barisan suku keturunan Simeon ada Selumil anak Zurishaddai. Dan atas barisan suku keturunan Gad ada Eliasaf anak Rehuel. Dan berangkatlah orang-orang Kehat, mengangkat tempat kudus. Dan yang lain harus sudah memasang tabernakel sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah panji perkemahan Efraim menurut barisan-barisan mereka. Dan atas barisannya ada Elisama anak Amihud. Dan atas barisan suku keturunan Manase ada Gamaliel anak Pedazur.
Dan atas barisan suku keturunan Benyamin ada Abidan anak Gideoni. Dan berangkatlah panji perkemahan keturunan Dan, yang menjadi penutup seluruh perkemahan-perkemahan itu. Menurut barisan-barisan mereka, dan atas barisannya ada Ahiezer anak Amisyadai. Dan atas barisan suku keturunan Asher ada Pagiel anak Ohran. Dan atas barisan suku keturunan Naftali ada Ahira anak Enan. Inilah keberangkatan Bani Israel menurut barisan-barisan mereka, lalu mereka berangkat. Dan Musa berkata kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami melakukan perjalanan ke tempat yang telah Yahweh katakan, aku akan memberikannya kepadamu. Berangkatlah bersama kami, dan kami akan berbuat baik kepadamu, karena Yahweh telah mengatakan yang baik tentang Israel. Dan dia berkata kepada Musa, aku tidak akan pergi. Sebaliknya aku akan pergi ke tanahku dan kepada sanak saudaraku. Dan Musa berkata, janganlah engkau meninggalkan kami. Karena engkau mengetahui bagaimana kami berkemah di padang gurun dan engkau dapat menjadi mata bagi kami. Dan terjadilah, jika engkau pergi dengan kami, maka akan terjadi bahwa apapun kebaikan yang Yahweh lakukan kepada kami, kami pun akan melakukannya kepadamu. Lalu mereka berangkat dari gunung Yahweh 3 hari perjalanan dengan tabut perjanjian Yahweh berjalan di depan mereka selama 3 hari perjalanan. Untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Yahweh ada di atas mereka pada siang hari ketika mereka berangkat dari perkemahan. Dan terjadilah ketika tabut itu akan berangkat, Musa berkata, bangkitlah, ya Yahweh, dan biarlah musuh-musuhmu tercerai-berai dan biarlah orang-orang yang membencimu lari dari hadapanmu. Dan ketika tabut itu berhenti, dia berkata, kembalilah, ya Yahweh, kepada berpuluh-puluh ribu Bani Israel. Bilangan 11:1-35, ILT 3, dan bangsa itu menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Yahweh. Dan Yahweh mendengar, dan menyalalah murkanya. Lalu api Yahweh menyambar ke antara mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan itu. Dan orang-orang itu berseru-seru kepada Musa, lalu Musa berdoa kepada Yahweh, dan api itu padam. Maka dia menyebut nama tempat itu Tabera, karena api Yahweh membakar mereka. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong hawa nafsu rakus. Dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka. Juga bawang prei dan bawang merah serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang tampak. Dan mana itu seperti biji ketumbar dan kelihatan seperti getah damar. Dan orang-orang pergi berkeliling dan memungutinya lalu menggilingnya dengan gilingan tangan atau menumbuknya di dalam lumpang dan merebusnya di dalam periuk lalu membuatnya menjadi roti bundar. Dan rasanya seperti rasa minyak segar. Dan bersama turunnya embun di perkemahan itu pada malam hari, mana itu turun ke atasnya. Dan Musa mendengar bangsa itu menangis menurut kaum-kaum mereka, masing-masing di depan pintu kemahnya. Dan murka Yahweh menyala dengan sangat, dan di mata Musa hal itu adalah jahat. Dan Musa berkata kepada Yahweh, mengapa engkau berlaku jahat terhadap hamba-Mu ini dan mengapa aku tidak mendapatkan kemurahan di mata-Mu?
dengan meletakkan tanggung jawab seluruh bangsa ini ke atasku? Apakah aku yang mengandung seluruh bangsa ini? Apakah aku yang melahirkannya, sehingga engkau mengatakan kepadaku, peluklah di dadamu? Bagaikan seorang perawat yang menggendong anak yang masih menyusu menuju tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka. Dari manakah daging untuk aku berikan kepada seluruh bangsa ini? Karena mereka menangis kepadaku sambil berkata, berikanlah kami daging untuk kami makan. Aku seorang diri tidak sanggup memikul seluruh bangsa ini, karena terlalu berat bagiku. Dan jika demikian yang engkau lakukan kepadaku, bunuhlah aku. Aku mohon, bunuhlah, jika aku mendapatkan kemurahan di matamu. Dan biarlah aku tidak melihat kemalanganku. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bagiku 70 orang dari tua-tua Israel yang telah engkau kenal sebagai tua-tua bangsa itu, serta para perwiranya. Dan haruslah engkau membawa mereka ke kemah pertemuan, dan haruslah mereka berdiri di sana bersama engkau. Lalu aku akan turun dan berbicara denganmu di sana. Dan aku akan mengambil dari roh yang ada padamu, dan aku akan menaruh roh itu di atas mereka, dan mereka akan memikul beban bangsa itu bersama engkau, sehingga engkau tidak memikulnya seorang diri. Dan engkau harus mengatakan kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu untuk esok, dan kamu akan makan daging, karena kamu telah menangis di telinga Yahweh sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Karena keadaan kami lebih baik di Mesir, dengan demikian Yahweh akan memberikan daging kepadamu, dan kamu akan memakannya. Bukan 1 hari saja kamu akan memakannya, juga bukan 2 hari, juga bukan 5 hari, juga bukan 10 hari, juga bukan 20 hari, tetapi sampai 1 bulan lamanya. Sampai keluar dari lubang hidungmu, dan menjadi bagimu kemuakan, karena kamu telah menolak Yahweh yang ada di tengah-tengahmu, dan menangis di hadapannya sambil berkata, mengapa kami harus keluar dari Mesir? Tetapi Musa berkata, orang-orang yang aku ada di tengah-tengahnya, ada 600.000 pejalan kaki, dan engkau berfirman, aku akan memberikan daging kepada mereka, dan mereka akan memakannya sebulan lamanya. Akankah sekawanan domba dan sekawanan lembu disembelih bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Akankah semua ikan di laut dikumpulkan bagi mereka dan itu cukup bagi mereka? Dan Yahweh berfirman kepada Musa, apakah tangan Yahweh menjadi pendek? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku akan terjadi padamu atau tidak. Maka keluarlah Musa dan mengatakan kepada bangsa itu perkataan-perkataan Yahweh. Lalu ia mengumpulkan 70 dari tua-tua bangsa itu, dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Dan turunlah Yahweh dalam awan dan berfirman kepadanya. Dan dia memisahkan sebagian dari roh yang ada padanya, dan memberikannya kepada ke-70 orang tua-tua itu. Dan terjadilah, ketika roh itu hinggap di atas mereka maka mereka bernubuat. Tetapi tidak berlanjut, dan ada 2 orang yang tertinggal di perkemahan, nama yang seorang adalah Eldad, dan nama yang kedua adalah Medad, dan roh itu hinggap atas mereka. Dan mereka ada di antara orang-orang yang terbilang, tetapi tidak turut pergi ke kemah itu. Dan mereka bernubuat di dalam perkemahan. Maka berlarilah seorang anak muda dan memberitahukan kepada Musa dan mengatakan, Eldad dan Medad bernubuat di perkemahan. Dan Yosua anak Nun, yang telah melayani Musa sejak masih muda,
menjawab dan berkata, "Tuanku Musa, hentikanlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau cemburu demi aku? Ah, kalau saja seluruh jemaat Yahweh menjadi nabi. Karena Yahweh memberikan roh-Nya atas mereka." Dan Musa kembali ke perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Maka keluarlah angin dari Yahweh dan membawa burung-burung puyuh dari laut. Dan membiarkan burung-burung itu jatuh di dekat perkemahan, kira-kira 1 hari jauhnya ke sini, dan 1 hari jauhnya ke sana, sekeliling perkemahan. Dan kira-kira 2 hasta tingginya pada permukaan tanah. Dan bangkitlah bangsa itu sepanjang hari itu dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya. Dan mereka mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Dan mereka kemudian menyebarkannya untuk mereka sendiri di sekeliling perkemahan. Daging itu masih ada di antara gigi mereka, belum dikunyah. Maka murka Yahweh menyala kepada bangsa itu. Dan Yahweh memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat dahsyat. Dan orang menyebut nama tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah mereka menguburkan orang-orang yang rakus. Dari Kibrot Ta'awa itu berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di Hazerot.